Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam Pak Jai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pak Jai sendiri gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa yang mau Pak Anwar kali pada proses pembelajaran? Bagian mana yang menurut Pak Anwar paling perlu ditingkatkan atau dikembangkan? Ya, begini Pak Jai. Setelah saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, sejujurnya saya belum begitu memahami. Yang saya pahami begini, pada pembelajaran berdiferensiasi itu kita sebagai guru boleh membedakan metode pembelajaran kepada peserta didik kita dengan memetakan kompetensi atau kemampuan yang dimiliki murid kita. Nah, saya ingin menerapkan pembelajaran itu. Kenapa saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi? Karena saya tujuan saya ingin mengembangkan bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya yang berbeda-beda. Begitu, Pak. Berarti Pak Anwar ingin mengembangkan bagaimana pembelajaran berdiferensi, yaitu dengan memenuhi kebutuhan murid Pak Anwar ya? Ya. Nah, apa indikator dari Bapak sudah bisa memenuhi belajar murid-murid? Baik, indikator, mungkin indikatornya agar semua murid saya bisa memahami konsep yang saya ajarkan dengan lebih mudah. Mereka bisa menikmati proses belajar mereka dengan sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Tapi setelah saya petakan kompetensi siswa saya dari yang kurang, sedang, dan pintar, ada sedikit kendala ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Seperti ini misalnya yang saya alami ya. Ketika memberikan pelajaran pada murid di kelas, saya membedakan pemberian tugas kepada siswa yang sudah saya petakan itu. Nah, di kelas itu siswa pasti mengetahui bahwa saya memberi tugasnya beda-beda. Dampaknya, siswa yang memiliki kompetensi kurang merasa minder, merasa malu, merasa dikucilkan. Sementara yang pintar merasa bisa, merasa hebat. Itu yang saya alami. Jadi di sini saya bagaimana solusi agar pembelajaran diferensiasi bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang diharapkan tanpa tanpa menyinggung perasaan yang kurang, yang sedang, atau yang pintar. Seperti itu. Baik, Pak Anwar. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus butuhkan pengelompokan, Pak. Yang tadi Pak Anwar utarakan, itu kan ada yang kurang, ada yang sedang, ada juga yang pintar.
biar yang pintar tidak mengganggu yang kurang atau yang sedang. Jadi Pak Anwar harus mengelompokkan di antara anak-anak tersebut dengan cara memberikan skala penilaian. Mungkin kalau nilai 1 sampai 4 itu dibilang kurang, nah berarti ada berapa siswa nih? Nah, kita kelompokkan dulu. Nah, skala 5 sampai skala 7 yang sedang kita kelompokkan. Skala 8 sampai 10 berarti itu termasuk anak yang pintar, nanti kelompokkan. Nanti di situ akan memudahkan kita dalam memberikan pelajaran berdiferensiasi kepada siswa. Nah, menurut Pak Anwar itu sudah dilakukan belum untuk membuat skala tersebut? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah itu lebih bagus lagi, Pak. Ya. Karena dengan sehubungan dengan tujuan tersebut, Bapak sudah bisa melaksanakan pembelajaran. Karena Bapak sudah membuat kelompok ya. Setelah Pak Anwar melakukan pengelompokan, kira-kira menurut Pak Anwar itu udah nilai berapa tuh? Kalau dari skala sampai 10 gitu ya. Ya. Yang sudah saya lakukan itu sepertinya saya masih di angka 5, Pak. Di angka 5. Ya, masih sangat kurang. Kira-kira menurut Pak Anwar kurangnya di mana itu? Kok ada angka 5? Karena saat ini proses belajar yang baru saya akomodir ini 3 tingkatan pemahaman, baik yang mudah, sedang, dan sulit. Itu untuk 3 kompetensi yang tadi, siswa kurang, sedang, dan pintar. Saya belum mempertimbangkan gaya belajar dan kecepatan belajar murid sama sekali, dan belum bisa menangani masalah yang dampak dari reaksi peserta didik yang merasa pintar tadi, Pak. Itu makanya kalau dari nilai 1 sampai 10 saya masih di angka 5. Masih di angka 5 ya. Kemungkinan besar kalau ini dilaksanakan mungkin ada perubahan angka, Pak ya. Kira-kira di angka berapa? Targetnya dalam 1 minggu atau 2 minggu, Pak? Mungkin 2 minggu ke depan lah. Kalau 1 minggu saya ragu juga ya. Mungkin 2 minggu ke depan atau beberapa minggu ke depan, mudah-mudahan bisa ditingkatkan ke skala sampai angka 8. Luar biasa ya. Mudah-mudahan tercapai, Pak. Amin. Tetap semangat, Pak. Saya yakin Pak Anwar bisa. Jadi angka 8 itu kira-kira seperti apa itu, Pak? Itu? Saya akan mencoba menyiapkan proses belajar yang mengakomodir. Saya akan coba mengakomodir. Penguasaan akomodir itu dari gaya belajar murid-murid saya, dan akan memberikan penjelasan kepada siswa di kelas, kepada siswa terutama yang merasa pintar, agar tidak mengejek teman-teman yang memiliki kompetensi kurang itu, gitu. Jadi
memberikan pengalaman bahwa memang kebutuhan yang kurang itu seperti ini, kebutuhan yang sedang seperti ini, kebutuhan yang pintar seperti ini. Seperti itu, Pak. Berarti Pak Anwar harus menyiapkan beberapa bahan ajar Pak ya untuk Ya. mencapai pembelajaran tersebut. Kira-kira itu bahan ajarnya apa aja Pak? Ya, mungkin saya menyiapkan bahan ajar dengan 3 tingkatan itu, 3 tingkatan kompetensi dari yang kurang, sedang, dan pintar. Itu, Pak. Berarti materinya berbeda-beda Pak ya? Atau sama materinya? Materinya mungkin sama, cuma pemberian tugas dan metode pembelajarannya yang mungkin saya bedakan. Gitu. Ya, kalau saya punya masukan ini Pak, termasuk yang pembelajaran yang ada yang kurang ya, ada yang sedang dan pintar. Di diferensiasi juga ada 3 juga tuh, yang auditory, ya visual, gimnastik itu juga bisa. Nah, itu dia Pak, yang sampai sekarang saya masih harus saya gali. Gitu. Baik Pak, ya kita coba saja dulu Pak ya tentang pengelompokan tersebut. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu kita juga akan bisa meningkatkan pembelajaran kita untuk peserta didik kita gitu ya. Ya mudah-mudahan Pak Anwar bisa melakukan semua ini ya. Dengan coaching ini saya sebagai teman sejawat Pak Anwar selalu mendukung atas segala keinginan atau peningkatan yang Pak Anwar akan lakukan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, Pak. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, setelah saya mengungkapkan apa permasalahan yang saya rasakan pada sekolah saya, sedikit lega dan menambah masukan untuk saya dari Pak Jai. Mudah-mudahan bisa saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan hasil yang maksimal. Alhamdulillah, Pak Anwar. Kalau begitu, saya selaku teman sejawat Pak Anwar sama masih belajar juga. Makanya kita bersama-sama untuk saling berbagi, saling mengingatkan, saling memperhatikan agar pendidikan di Indonesia ini nambah maju ya Pak Anwar ya. Siap. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau nanti ada permasalahan-permasalahan silakan hubungi saya atau teman sejawat yang lain juga nggak masalah. Yang bisa diajak berbagi. Begitupun saya, kalaupun saya punya kekurangan atau ada beberapa permasalahan di dalam pembelajaran, pasti saya akan membutuhkan teman sejawat seperti Pak Anwar. Begitu. Jadi Pak Anwar siap ya kalau nanti saya mungkin kapan-kapan minta bantuan Pak Anwar. Siap, siap. Insya Allah. Saya akan membantu sebisa saya. Baik Pak Anwar, terima kasih. Alhamdulillah. Semoga dengan ini kita diberikan kemudahan Amin. dalam mendidik anak kita, peserta didik kita. Amin. Terima kasih Pak Jai sudah mau menjadi coaching saya, sudah mau mendengarkan kesulitan-kesulitan yang saya alami. Baik, sama-sama Pak Anwar. Sukses selalu.
Terima kasih Pak Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jai. Waalaikumsalam Pak Anwar. Gimana kabarnya Pak Anwar? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Jai sehat? Alhamdulillah sehat. Cuman ini saya mau ada omongan nih Boleh, apa tuh? sama Pak Anwar. Ini lagi ada masalah biasa pelajaran anak-anak di kelas. Ya, saya lagi ada sedikit kebingungan menghadapi siswa karena siswa ini sudah kelas 5 Pak Anwar, tapi belum bisa baca. Ini gimana ya? Menurut Pak Anwar, untuk solusinya bagaimana Pak ya? Karena ada salah satu siswa di saya itu emang anak pindahan Pak, pindah dari kelas 4 ke sekolah saya dari kelas 4, tapi belum bisa membaca. Oh, jadi permasalahannya ada satu anak di kelas 5 sekarang ya? Betul. Kelas 5, siswa pindahan, tapi belum bisa Lancar, membaca. belum lancar lah ya. Oh ya, belum lancar membaca. Untuk huruf, sudah kenal kan? Sudah. Jadi sebelum ke pembahasan, saya mau tanya dulu ke Pak Jai, apa tujuan Pak Jai menargetkan siswa ini agar bisa atau agar lancar membaca? Ya, tujuan saya agar siswa tersebut minimal membacanya teratur agar tidak ketinggalan dalam pembelajaran, Pak. Bagaimana mungkin bisa mengikuti pembelajaran sedangkan si anak ini belum lancar membaca. Nah, biasanya ketika menulis pun si anak itu selalu tertinggal dengan teman-temannya. Ya, Jadi tujuannya bahwa saya nih mengadukan permasalahan ke Pak Anwar gitu ya. Tujuannya biar ada pencerahan dari Pak Anwar nih. Kira-kira solusinya itu apa? Ya, karena tujuan saya agar si anak ini tidak tertinggal dalam belajarnya gitu. baik. Tujuannya seperti itu ya. Nah, Betul Pak. setelah tujuannya sudah didapat, Betul. apa kekuatan yang Bapak Jainuddin punya untuk mencapai tujuan tersebut? Betul. Saya rencana saya sih pertama mengidentifikasi dulu Pak ya Ya, anak tersebut. betul. Kenapa nih anak tersebut belum lancar membaca gitu ya. Nah, pertama saya identifikasi dulu karena anak pindahan lah, anak baru, saya belum banyak mengenal gitu. Nah, saya rencananya mau ke rumahnya bertemu dengan kedua orang tuanya Pak Anwar. Barangkali saja orang tuanya sibuk ya atau juga kurang perhatian. Jadi yang rencana saya ya sesuai dengan tujuan saya yaitu dengan cara mengidentifikasi dulu gitu. Menurut Bapak kira-kira gimana? Betul, bisa bagus juga seperti itu, mengidentifikasi dengan melakukan pendekatan pada orang tua. Iya, betul. Itu salah satu kekuatan yang bisa mencapai tujuan tersebut. Lalu untuk selanjutnya, langkah apa nih yang sudah Pak Jai siapkan, atau strategi apa nih yang sudah Pak Jai
kira-kira siswa tersebut cocoknya strategi seperti apa, atau Aksi ya. eh, rencana aksi seperti apa nih yang bisa tepat untuk mencapai tujuan, ya paling tidak siswa tersebut lancar membaca. Rencana aksi saya itu yang pernah saya lakukan yaitu dengan cara memperhatikan secara khusus anak tersebut, Pak. Jadi pembelajarannya tidak mengikuti teman-teman yang lain, karena percuma saja ketika mengikuti pembelajaran yang saya berikan, anak tersebut ketinggalan karena salah satunya belum lancar membaca. Nah, itu sampai dengan menulis. Begitu. Sama, itu juga termasuk mungkin ke pembelajaran diferensiasi anak yang kurang. Jadi rencana aksi saya dalam jangka waktu maksimal 1 bulan, saya fokuskan anak tersebut untuk membaca. Jadi terbimbing lah, Pak. Gitu. Kira-kira menurut Pak Anwar terlalu ketiga saya ini. Kalau menurut saya berarti di situ Pak Jai membedakan ya. Ya. Ya, artinya dia secara intensif dan eksklusif Pak Jai membimbing dia dengan materi atau pelajaran yang berbeda dari teman-teman yang lainnya. Bagus, itu sangat strategi yang sangat tepat untuk meningkatkan kompetensi membaca siswa tersebut. Lalu setelah strategi yang sudah ditentukan, tanggung jawab apa nih yang bisa Pak Jai lakukan atau yang bisa Pak Jai targetkan? Bisa tidak siswa tersebut dalam beberapa minggu atau dalam beberapa bulan bisa bertanggung jawab atas kemajuan pembelajaran membaca siswa tersebut, Pak Jai? Ya itu, Pak. Makanya sebenarnya sudah saya lakukan tapi belum berhasil. Makanya saya minta masukan ke Pak Anwar. Ya, rencana sih sebulan lah. Karena ini baru bulan Agustus. Mudah-mudahan di bulan September, di awal Oktober besok, mudah-mudahan siswa tersebut ada perubahan atau perkembangan. Karena kalau saya perhatikan untuk abjad sudah mengenal, ya, mengeja juga masih bisa, cuman belum lancar. Karena saya khawatir ini kan kelas tinggi, ya apalagi udah kelas 5. Di kelas 5 kan biasanya pembelajaran juga sudah banyak. Jadi saya sebagai guru kelas benar-benar merasa bertanggung jawab, tidak merasa masa bodoh terhadap peserta didik, karena peserta didik adalah tanggung jawab kita. Karena ibarat kertas putih, bahwa kita lah yang menulis atau mencoret-coretnya, baik buruknya siswa, ya kita. Maka dari itu saya sebagai guru kelas merasa bertanggung jawab untuk meningkatkan atau perkembangan si anak tersebut dengan tidak membeda-bedakan antara yang pintar, yang sedang, atau yang kurang, Pak Anwar. Karena emang kalau ini sepertinya harus khusus nih
begitu. Ya, eh, bagus sekali Pak Jai atas tanggung jawabannya. Nah, untuk sekarang nih, dari indikator sehubungan dengan tujuan tersebut, jika dari skala 1 sampai 10, Pak Jai sudah memenuhi kebutuhan belajar murid seperti itu pada skala yang berapa? Kalau dari 1 sampai 10. Dan perlu berapa lama untuk bisa menaikkan sampai skala yang dibutuhkan? Kalau saya mungkin nggak terlalu tinggi, Pak Anwar. Perkiraan skala 7. Skala 7, mudah-mudahan ini juga tercapai karena melihat anak tersebut. Tapi ya mudah-mudahan bisa lah. Dalam 1 bulan ini dari skala yang sekarang antara 4 dan 5, mudah-mudahan bulan depan skala naik 1 tingkat, 6, 7. Mudah-mudahan. Luar biasa. Dan nanti di semester 2 baru kita akan meningkatkan lagi skalanya sampai skala 8. Gitu. Luar biasa Pak Jai. Semoga tujuan dan target yang Pak Jai jalankan, yang Pak Jai programkan, mudah-mudahan sesuai apa yang kita harapkan. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Anwar. Jadi Pak Jai mudah-mudahan lancar melakukan apa yang sudah direncanakan. Dan sekarang setelah melakukan coaching ini, apa yang Pak Jai rasakan setelah menceritakan semuanya ke saya? Baik, terima kasih Pak Anwar. Saya merasa lega, merasa senang karena permasalahan saya sudah saya keluarkan. Ya, karena kalau permasalahan ini dilaksanakan sendiri, mungkin tidak ada solusi buat saya, tidak ada masukan. Nah, ketika saya mengadukan ini ke Pak Anwar selaku coach saya atau teman sejawat saya, alhamdulillah ada titik terang, ada pencerahan, dan saya merasa semangat untuk melaksanakan perbaikan ini atau untuk semangat melaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan peserta didik yang memiliki kekurangan tersebut, Bang. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau berbagi Pak Jai. Sejatinya saya, Pak Jai, itu masih sama-sama belajar. Betul, Pak. Saya pun masih banyak kekurangan. Jadi saya mohon maaf apabila dalam coaching ini saya kurang menjelaskan apa yang Pak Jai inginkan, karena saya pun masih sama-sama belajar. Ya, sama-sama Pak Anwar ya. Kita juga masih sama-sama ingin berkembang bersama Pak Anwar ya. Ya. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak Anwar. Sama-sama Pak Jai. Yang sudah setia mendengarkan curhatan saya. Siap. Iya. Iya. Karena saya tidak bisa memberikan apa-apa, hanya ucapan terima kasih Pak Anwar. Sama-sama Pak Jai. Oke, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Pak Jai.